Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, hipertensi mungkin ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Apakah Anda mengalami hipertensi atau Anda kenal orang yang mengalami hipertensi? Ini harus segera mendapatkan penanganan terbaik ya. Karena kalau tidak, wah ini bisa berakibat fatal dan bisa menyebabkan komplikasi hipertensi. Nah, apa saja sebenarnya komplikasi hipertensi adalah topik yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, ngomong-ngomong tentang hipertensi, ini banyak banget gitu ya kalau kita ngomong hipertensi, itu yang akhirnya udah tersebar di masyarakat kita. Nah, nggak tahu ini beneran atau enggak, kita akan bahas dulu mitos fakta seputar hipertensi. Kita lihat yang pertama. Pria lebih rentan terkena hipertensi. Ini sering banget ya. Kalau kita ngomongin hipertensi pasti yang muncul adalah biasanya yang mengalami hipertensi ini adalah pria atau laki-laki. Nggak tahu kenapa, mungkin ya pemirsa, ini bukan stereotip ya, bukan akhirnya langsung mengeneralisir bahwasanya laki-laki itu kadang-kadang emosian, suka marah-marah dan lain sebagainya, agak kurang gitu ya dalam hal mengontrol emosi atau amarahnya. Sementara perempuan katanya ya bisa lebih cooling down untuk mengontrol emosinya, sehingga identiknya adalah pria ini lebih rentan terkena hipertensi karena ya tadi ya salah satunya adalah bagaimana cara mereka mengontrol emosi atau amarahnya sehingga mudah sekali mengalami hipertensi atau tekanan darahnya tinggi gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Minum kopi sebabkan hipertensi. Ada banyak sekali minuman di luaran sana yang manfaat baik, manfaat buruk pasti semuanya ada. Kalau dikonsumsi berlebihan juga nggak baik ya. Kopi sebenarnya kan ini mengandung antioksidan ya yang bagus untuk tubuh. Tapi kabarnya juga yang isu yang berhembus di masyarakat gitu ya. Nah, teman-teman kita kan banyak yang suka ngopi. Katanya ngopi atau kopi, minum kopi, kebiasaan minum kopi ini bisa menyebabkan hipertensi. Tapi kan sekarang gini, banyak banget ya jenis-jenis kopi. Ada yang kopi dicampur inilah, kopi itulah. Nah, sebenarnya apakah memang basic dari kopi ini sendiri bisa menyebabkan hipertensi atau tidak? Ini mitos atau fakta, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Orang tua alami hipertensi itu normal. Nah, ini juga yang udah terlanjur di masyarakat kita nih pemirsa. Sering ya kita lihat gimana bapak ibu kita mungkin di rumah atau oma opa di rumah ketika diukur tensinya bisa 200 lebih gitu ya. Itu kan tinggi banget. Nah, pertanyaannya apakah ini adalah hal yang normal ketika udah aging, udah memasuki proses lansia, proses umur gitu ya. Sehingga yang notabene-nya yang muda-muda masih ya relatif aman lah. Tapi untuk yang sudah berumur 40 plus atau 50 plus gitu ya, ini pasti akan mengalami yang namanya hipertensi di mana tekanan darahnya bisa tinggi banget, naik dari sebelumnya gitu ya. Nanti akan kita bahas apakah memang faktor umur atau karena memang faktor lifestyle, nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Penderita hipertensi tak boleh konsumsi makanan bersantan. Indonesia itu salah satu makanan khasnya adalah makanan-makanan yang terbuat dari santan. Atau ada bumbu-bumbunya yang diracik dari santan. Nah, ini kan bikin makanan itu jadi meniresep pisan kalau kata orang Sunda ya. Jadi enak banget karena tambah gurih, tambah lezat. Jadi apetitnya gitu ya, itu lagi wow banget gitu. Tapi pertanyaannya ketika kita ngomongin hipertensi, adakah hubungan antara santan atau makanan yang diolah dengan menggunakan santan dengan tingkat hipertensi seseorang? Karena ini kan makanan yang lezat, tapi ujung-ujungnya adalah katanya bisa menyebabkan hipertensi. Nanti akan kita bahas ini mitos atau fakta ya. Oke, yang terakhir. Batasi garam dapur cukup turunkan hipertensi. Nah, ini yang sering kita diwanti-wanti ya, semakin nambah umur kurangi loh konsumsi garamnya karena garam bisa menyebabkan hipertensi. Nah, ini kan kadang kita berpikir natrium atau garam konsumsinya berapa dan lain sebagainya. Ini berpengaruh besar nggak sih sebenarnya dengan tingkat hipertensi seseorang? Atau sebenarnya ini hanya berlaku bagi mereka yang sudah punya riwayat hipertensi. Jadi konsumsi garamnya harus dikurangi. Atau justru mereka yang semakin bertambah umur atau di umur berapapun gitu ya, konsumsi garamnya tetap harus dikendalikan, harus diminimkan meskipun belum punya riwayat hipertensi karena bisa berujung juga pada hipertensi. Nah, apakah ini garam yang seperti apa atau garam dapur aja udah cukup? Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar hipertensi dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas nih pemirsa beberapa mitos fakta seputar hipertensi. Hipertensi ini memang ya penyakit yang lumayan banyak ya yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah ini kita harus mengetahui mitos faktanya ini mitos belaka atau fakta beneran, jadi kita bisa tahu penanganan tepatnya seperti apa. Ini selaras dengan tema kita hari ini ya, komplikasi hipertensi. Tapi kita bahas terlebih dahulu mitos fakta ya. Nah untuk membahasnya nih telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Agung Fabian Chandranegara SPJPK FIH, dokter spesialis jantung pembuluh darah, konsultan aritmia dan elektrofisiologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dokter Agung, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Raden, apa kabar? Sehat selalu? Sehat selalu dok, ya sehat selalu dan semoga jantungnya detaknya tetap baik-baik saja ya dok ya, kita habis lebaran ya. Kuenya dihabisin makanya. Mulai dari saldonya sampai makanannya ya dok ya, semuanya berpengaruh. Semoga sehat selalu. Oke, dok, kita hari ini akan membahas seputar komplikasi hipertensi, tapi kita mau bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar hipertensi yang kayaknya udah lumayan banyak tersebar di masyarakat hari ini. Mau Dokter Agung luruskan ya pemirsa ya. Kita lihat yang pertama, katanya pria ini lebih rentan dok mengalami hipertensi. Waduh Dokter Agung, sama saya ini pria nih, apa kita harus was-was nih dok atau gimana nih dok? Ya, oke, terima kasih. Jadi memang mitos di masyarakat yang beredar bahwa pria itu lebih rentan terkena hipertensi daripada wanita. Dan ternyata memang dari penelitian beberapa negara baik di luar negeri maupun di Indonesia sendiri mendapatkan bahwa memang pria itu lebih banyak pria yang terkena hipertensi dibanding wanita pada usia-usia tertentu. Misalnya pada usia-usia produktif memang pria itu akan lebih mudah atau lebih banyak terkena hipertensi dibandingkan wanita. Namun demikian ketika usia sudah makin tinggi, maka persentase tersebut akan semakin seimbang, di mana pria dan wanita akan sama terkena hipertensi. Jadi memang mitos tersebut bukan sekedar mitos, tapi memang ada fakta. Namun demikian kita harus melihat bahwa di usia-usia tertentu saja hal ini akan terjadi. Ketika di usia lanjut atau usia tua, maka proporsinya akan semakin seimbang. Oke, tidak sepenuhnya mitos, tidak sepenuhnya fakta, tapi ada di usia-usia tertentu di mana pria ini mengalami hipertensi, prevalensinya mungkin lebih tinggi. Nah, tadi kan dokter menyebut mungkin di usia dewasa produktif. Apakah ini ada kaitannya dengan pressure, entah itu pressure kerja, atau tekanan sosial? Kan sosial juga sekarang ya mulai dari udah kerja belum, udah penghasilannya berapa, udah nikah belum, udah punya anak belum, mau nambah anak, banyak banget ya dok ya gitu. Nah itu ada hubungannya nggak sih dengan hipertensinya sendiri? Ya, baik. Jadi mungkin nanti pada mitos selanjutnya ya mungkin akan menyinggung tersebut. Saya sudah dengar tadi apakah dari makanan dan lain-lain. Nah itu sebenarnya untuk dari psikis sebenarnya tidak ada hubungan yang terlalu erat antara hipertensi dengan kerja atau lain-lain. Justru hipertensi itu lebih banyak dipengaruhi oleh pola hidup dan termasuk juga pola makan ya, dimana tentu saja pada pria biasanya lebih cenderung lebih banyak pria yang merokok dibanding wanita, satu. Yang kedua mungkin dari segi pekerjaan mungkin pria lebih banyak bekerja di luar rumah daripada perempuan, sehingga mungkin makanan yang dimakan juga berbeda dibandingkan dengan perempuan. Faktor-faktornya sebenarnya cukup banyak ya, dan tidak bisa kita ini kan satu persatu ya. Namun demikian beberapa ahli mungkin menyimpulkan bahwa masalah pola hidup itulah yang lebih berpengaruh terhadap penyakit hipertensi tersebut. Oke ya, jadi terjawab ya pemirsa ya antara mitos atau fakta sesuai dengan kondisi yang tadi dijabarkan oleh Dokter Agung. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Nah ini dia, ini anak-anak zaman sekarang nggak afdol rasanya kalau nggak ngopi ya. Kopi ini udah kayak semacam habit ya, udah semacam lifestyle juga nih. Katanya kopi ini bisa menyebabkan hipertensi, gimana ini dok? Ya, jadi kopi itu adalah suatu minuman yang seringkali disalahpahami ya. Jadi seringkali salah pahami. Ada yang bilang kopi itu adalah minuman yang kurang sehat. Tapi dari penelitian malah sebaliknya. Jadi kopi itu adalah, tadi Mas Raden juga sudah menyinggung di awal, bahwa kopi itu banyak mengandung antioksidan, yaitu sangat-sangat betul. Sehingga beberapa penelitian menunjukkan bahwa minum kopi secara reguler
teratur dalam batas tertentu justru akan mempunyai benefit terhadap kesehatan. Namun demikian ketika kopi itu diminum secara berlebihan, misalnya kopi sekarang itu banyak espresso ya, mungkin sehari lebih dari 4-5 gelas, maka hal tersebut justru akan menimbulkan masalah kesehatan yang baru. Salah satunya adalah yang paling sering adalah mungkin lambung atau mah ya, gastritis. Kemudian yang kedua itu adalah palpitasi atau berdebar, dan ketiga karena ada palpitasi kemudian muncullah ya mencetuskan hipertensi. Jadi bukan penyebab sebenarnya, tapi lebih sebagai pencetus terjadinya hipertensi. Oke, kalau untuk kopi kan jenisnya sekarang udah tidak terhingga ya Dok ya, banyak banget gitu. Maksudnya jenisnya ya udah nggak bisa dijabarin satu persatu di sini gitu. Iya. Tapi yang dimaksud dengan minum kopi secara reguler tadi Dokter Agung menyebut dan baik itu sebenarnya ya dan tidak berlebihan, ini maksudnya kopi yang biasa yang hitam itu atau kopi any kind of kopi gitu? Ya, jadi ya kopi-kopi kekinian ya seperti itu kan, ketika saya lihat, saya juga sering merasakan mungkin dari teman-teman teman membawakan kopi yang sekarang itu lebih banyak gulanya daripada kopinya saya rasa ya. Jadi mungkin yang dimaksud di sini adalah secara reguler kopi yang mengandung atau kopi dengan kopi hitam yang murni. Jadi seperti misalnya espresso ya, itu kan kopi hitam saja itu, atau kopi seduh kalau kayak bapak atau waktu itu kopi tubruk ya, itu sebenarnya jauh lebih baik daripada kopi-kopi yang dengan ya maaf ya banyak sekali gula atau pemanis yang dimasukkan ke dalam kopi tersebut, sehingga judulnya kopi tapi sebenarnya rasanya sudah bukan kopi lagi ya, cuma gula dikasih kopi, bukan kopi dikasih gula gitu. Oke, hipertensi aman, diabetes, aduh, wassalamualaikum ya Dok ya. Oke, Kak, kita lanjut yang selanjutnya adalah orang tua alami hipertensi itu normal. Nah ini juga Dok, sering kita lihat ya udahlah namanya juga orang tua pasti hipertensi gitu. Udah terlanjur banyak banget ya di masyarakat. Apakah memang seiring proses aging berarti hipertensi akan normal ketika itu terjadi Dok? Iya. Betul sekali bahwa proses aging akan bisa mencetuskan hipertensi atau mempermudah terjadinya hipertensi. Namun demikian bahwa orang tua normal jika terjadi hipertensi itu sama sekali tidak ya. Jadi tidak, artinya ketika kita menghadapi orang tua atau kita sendiri menua bahwa menciptakan tinggi itu adalah hal yang wajar, itu memang iya akan meningkat ya. Namun demikian tidak boleh melewati batas-batas hipertensi itu sendiri ya, di mana tensi sistolik tidak boleh di atas 140 dan diastolik tidak boleh di atas 90. Itu adalah batasan yang saklek ya, artinya batasan yang mutlak bahwa walaupun orang tua itu cenderung akan meningkat tensinya pada ketika usia juga meningkat, namun kita tetap mengendalikan tensi tersebut di kisaran yang normal, sehingga tidak akan terjadi komplikasi-komplikasi seperti misalnya gagal jantung atau mungkin stroke atau mungkin malah serangan jantung. Oke ya, proses aging betul berpengaruh tapi tidak semuanya akan mengalami hipertensi, tergantung ya pola hidupnya lagi ya Dok ya, pola makan, pola hidup, pola istirahat dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Iya, oke bisa dikendalikan. Oke Dok, selanjutnya penderita hipertensi ini nggak boleh makan makanan bersantan. Aduh, di Indonesia nggak boleh makan bersantan, kayaknya makan sayur tanpa garam Dok. Gitu, nggak enak gitu, nggak resep. Nah gimana Dok, ada hubungan antara makanan bersantan dan hipertensi? Ya, sebenarnya santan itu adalah suatu makanan yang sehat ya. Jadi banyak seringkali juga ini adalah suatu kesalahpahaman bahwa santan itu adalah makanan yang harus dihindari sama sekali. Sebenarnya tidak. Jadi santan itu adalah dibuat dari nabati, di mana lemak nabati yang terdapat dalam santan itu adalah lemak yang cukup sehat ya. Namun demikian kesalahan pada saat melakukan atau memprosesnya ya, atau proses memasaknya itu justru akan membuat santan menjadi asam lemak yang jenuh. Seperti misalnya santan dipanaskan berulang-ulang, itu akan merubah susunan pola daripada asam lemak itu sendiri. Sehingga ketika kita bilang apakah kita boleh makan santan, ya mungkin boleh, ya tidak ada masalah kita makan santan selama proses pembuatannya juga dengan proses yang baik dan tidak dilakukan dengan pemanasan yang berlebihan sehingga asam lemak yang tadinya tak jenuh itu berubah menjadi asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh sebenarnya secara tidak langsung sih tidak menimbulkan hipertensi, hanya kemudian ketika kita makan asam lemak jenuh dalam jumlah yang berlebihan, maka akan terjadi suatu pembentukan plak dalam pembuluh darah, yang dimana plak tersebut akan mencegah pembuluh darah itu menjadi lebih
fleksibel. Ketika pembuluh darah itu tidak fleksibel, maka muncullah mulai gejala-gejala hipertensi atau muncullah mulai cenderungan kenaikan dari tekanan darah. Oke ya, makanan bersantan itu sebenarnya sehat. Tapi kembali lagi, cara mengolahnya juga menjadi sangat penting ya pemirsa ya. Iya. Oke, jadi tetap bisa tapi ya lagi-lagi bijak mengolahnya itu juga penting. Nah, setelah santan, makanan juga yang katanya harus dihindari dok. Ini udah top markotopnya deh masalah hipertensi, ini mitos fakta yang paling topnya ini adalah garam dok. Garam dapur udah nggak usah konsumsi, hipertensi aman dah gitu. Nah gimana tuh dok dengan garam dapur dok? Iya, ini juga satu hal yang mungkin juga diluruskan bahwa garam itu adalah satu zat yang diperlukan dalam tubuh kita. Ya, dalam tubuh kita itu terdapat sejumlah garam yang dalam bentuk natrium itu dalam kualitas tertentu yang harus ada. Ya, ketika kita kurang natrium maka akan terjadi kelainan-kelainan terutama pada jantung, ya terutama pada irama jantung, kemudian juga kepada otot dan lain-lain. Jadi konsumsi garam itu masih diperbolehkan ya, dalam batas-batas tertentu. Ya pada anjuran diet pada orang-orang yang mempunyai kecenderungan hipertensi itu garam itu dalam satu hari itu dipatok 2 gram, atau ketika kita pakai ukuran sendok teh ya, mungkin itu setengah sendok teh satu hari dalam semua makanan. Dan satu lagi, garam yang tidak sehat adalah garam yang terlalu banyak mengandung natrium. Ketika kita mempunyai garam yang bukan dari natrium, ada beberapa garam sekarang yang garam sehat ya, itu tidak dari natrium, maka itu mungkin tidak akan mencetuskan terjadinya hipertensi. Jadi saya balik lagi tadi, bagaimana kita mengkonsumsinya? Apakah kita mengkonsumsinya secara berlebihan? Apakah kita mengkonsumsinya secara cukup dan bijaksana? Itu juga akan mempengaruhi terjadinya hipertensi. Oke ya, lagi-lagi semuanya tergantung dengan porsi kadarnya masing-masing ya. Bagaimana cara kita mengonsumsi entah itu kopi, garam, santan dan lain sebagainya. Oke pemirsa, terjawab ya mitos-mitos seputar hipertensi. Jadi nggak boleh berpandangan seperti ini, seperti itu, semuanya sudah clear, sudah dijelaskan secara saintifik oleh Dr. Agung. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Kita akan ngomongin seputar hipertensi, lebih tepatnya pada komplikasi hipertensi. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sama kita hari ini komplikasi hipertensi. 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kalau Anda punya pertanyaan seputar komplikasi hipertensi atau sekarang lagi barusan tensi kok udah 200 nih. Wah, serem ya. Ayo segera telepon kita untuk tanya-tanya sama Dr. Agung Fabian Chandra Negara SPJPK FIHA, dokter spesialis jantung pembuluh darah, konsultan aritmia dan elektrofisiologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, kita lanjut lagi ya Dr. Agung ya. Dok, tadi kita udah bahas mitos fakta seputar hipertensi, sekarang kita ngomongin tentang hipertensi dan komplikasinya. Yang pertama kita mau tanya dulu dok, boleh dijelasin lagi nggak nih ke pemirsa tentang apa sih yang dimaksud dengan tekanan darah dalam tubuh manusia, yang dikatakan normal ini yang mana, yang tidak normal itu yang seperti apa gitu dok? Ya baik, jadi tekanan darah itu adalah satu yang dinamis ya, bahwa setiap orang itu mempunyai tekanan darah yang berfluktuasi. Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang normal tekanan darahnya itu misalnya tekanan darah 140 terus tidak pernah turun, tidak pernah naik. Nah, tekanan darah itu sifatnya dinamis. Ya, pada saat kita atau tubuh memerlukan sesuatu dorongan atau suatu kebutuhan aliran darah yang cukup besar, misalnya kita sedang olahraga ya, jogging atau olahraga angkat beban atau apa, maka tekanan darah itu kan cenderung lebih tinggi daripada tekanan darah pada saat kita istirahat. Sehingga tekanan darah itu tidak bisa diukur kapan saja saya ukur deh, gitu. Nggak bisa. Jadi kita harus mengukur tekanan darah pada saat kita sedang istirahat dan ketika tubuh kita juga sudah tidak lagi membutuhkan aliran darah yang terlalu besar. Ya misalnya kita bangun tidur ya, kita baru istirahat, atau ketika hendak tidur, ketika tubuh kita sudah siap untuk istirahat, maka kita
bisa mengukur tekanan darah, dan hasilnya itulah yang sebenarnya cukup valid untuk analisa sebagai tekanan darah yang normal atau tidak normal. Oke, berarti pengaruhnya sangat besar sekali ya dok ya, kita lagi istirahat atau enggak, kita lagi berpikiran atau enggak. Orang stres juga Iya, kalau pas lagi deg-degan, betul. panik, khawatir itu bisa pengaruh ya dok ya. Soalnya pengalaman pribadi Iya, dok, kalau saya pas lagi mau divaksin atau disuntik kan kebetulan takut, ini jujur aja iya, curcol ya, takut sama jarum suntik ketika pas di tensi itu, bisa tinggi banget gitu kan. Biasanya cuma maksimal iya. 120, tiba-tiba jadi 150, 160. Itu berarti normal atau udah ada kebobolannya atau gimana sih dok? Ya, jadi tekanan darah yang normal itu maksimal itu adalah dari konsensus beberapa negara dan beberapa perhimpunan, itu tekanan darah manusia normal ada di bawah 140/80 pada saat istirahat dan pada saat tenang. Jadi ketika kita pada saat olahraga itu nggak bisa dipakai itu Mhm. ukuran tersebut. Atau pada saat kita cemas juga itu nggak bisa dipakai itu patokan itu. Jadi ketika kita tenang, tidak ada masalah, tidak ada aktivitas yang berlebihan, kita di tensi, maka harusnya tensi kita itu di bawah 140/80. Bahkan di beberapa guidelines atau beberapa kesepakatan ahli itu 130/80 itu adalah batas di mana orang tersebut dinyatakan masih normal. Oke. Berarti memang kalau ada perasaan panik, cemas dan lain sebagainya, ini beda Itu halnya kalau normal, konteksnya wajar. pas lagi tenang gitu ya. Nah, kalau Ya, jenis-jenisnya sendiri ini hanya yang tekanan darah sedang atau justru di bawah atau tinggi, hipertensi itu seperti apa sih dok? Karena kita kenalnya kan selama ini yang ngomonginnya kalau tekanan darah pasti yang tinggi, yang hipertensi. Nah, ada jenisnya nggak sih, dan bedanya dengan hipertensi ini apa? Apakah hanya hipertensi saja atau justru ada lawannya dari hipertensi yang justru dia rendah gitu? ya. Jadi kalau lihat dari hipertensi sendiri itu saya katakan bahwa beberapa perhimpunan membuat suatu guidelines atau suatu batasan, di mana batasannya ada normal di bawah 140/80. Nah, ketika itu di atasnya maka ada grade-grade-nya ya, ada stage 1, stage 2, stage 3. Nah, bahkan ketika tekanan darah tersebut sudah mencapai diastoliknya atau kalau orang bilang bawahnya gitu ya, itu sudah di atas 110, maka itu dikatakan sebagai krisis hipertensi atau hipertensi yang sudah kritis. Jadi bisa dibagi lagi jadi hipertensi emergensi dan hipertensi yang urgensi. Dimana kalau ada hipertensi emergensi itu biasanya kalau orang bisa datang ke IGD dengan kondisi stroke, kemudian tensi diukur misalnya 200 per 120, maka dia dikatakan sebagai hipertensi emergensi. Atau pasien datang dengan sakit dada ya, serangan jantung, tensinya tinggi sekali di atas 200, mungkin itu adalah hipertensi emergensi. Dimana kita harus turunkan dengan segera dan sambil pasiennya diobservasi dengan secara ketat. Nah, kemudian ketika hipertensi itu bukan hipertensi emergensi atau urgensi ya, di tensi stage 1, 2, 3, maka orang tersebut mungkin tidak perlu dirawat inap, hanya cukup dirawat jalan saja. Lalu bagaimana dengan hipotensi? Ya memang hipotensi itu juga balik lagi, kadang-kadang orang punya tekanan darah yang memang cenderung lebih rendah dibandingkan kisaran normal, tapi dia tidak ada keluhan. Nah, kadang-kadang juga itu sering kita temukan di klinis atau di poliklinik ya, di mana ketika kita tensi pasiennya mungkin tensinya 80/60, tapi pasiennya dibilang enggak, saya nggak ada keluhan, nggak ada apa-apa gitu ya, bisa juga terjadi. Nah, tapi biasanya kalau hipotensi itu sudah di bawah 80, nah itu baru biasanya menimbulkan suatu gejala-gejala yang kebalikan dari hipertensi. Kalau hipertensi mungkin gejalanya pusing ya, sakit di leher ya. Kalau hipotensi biasanya lebih ke keriangan atau seperti gelap mau pingsan. Oke. Ini kalau melihat ada hipertensi dan hipotensi, sebenarnya kasus prevalensi hipertensi di Indonesia ini lumayan tinggi guys, dok. Karena kayaknya ini adalah satu penyakit yang, aduh, kayaknya udah banyak banget ya di sekitaran kita orang mengalami hipertensi. Tapi itu kan baru mungkin ya ada yang self diagnosis aja kita gitu. Tapi sebenarnya secara data ada mungkin Riskesdas atau yang lainnya, prevalensi hipertensi di Indonesia lumayan tinggi dok. Dan biasanya penyebab terbesarnya apakah karena faktor makanan atau apa? Ya baik, jadi hipertensi memang sering underrated ya, seringkali tidak terlalu diperhatikan oleh para pemeriksa kesehatan, tapi kemudian hipertensi itu dapat menyebabkan kelainan-kelainan yang justru lebih berat, seperti misalnya stroke, serangan jantung, kemudian
kemudian pembengkakan jantung dan lain-lain. Jadi sebenarnya hipertensi itu prevalensinya cukup tinggi di Indonesia. Dari Kesdas itu saya lupa angka persisnya, tapi itu prevalensinya cukup tinggi, di mana prevalensi itu jauh melebihi prevalensi daripada penyakit-penyakit infeksi tertentu. Sehingga ini cukup menjadi perhatian buat kita di kesehatan, ya, terutama jantung, penyakit dalam, dan neurologis, ya, saraf, di mana kebanyakan pasien-pasien hipertensi tersebut datangnya itu ke kita, ke kami. Jadi apa penyebabnya, ya? Ada yang disebut sebagai namanya hipertensi esensial, di mana hipertensi tersebut memang sulit sekali untuk diketahui penyebab utamanya apa, ya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah suatu keturunan, ada yang menyebabkan adalah suatu hasil daripada akumulasi pola hidup yang tidak baik. Ada yang bilang ini adalah suatu kejadian yang memang tidak bisa diprediksi. Banyak sekali teori-teorinya. Tapi kemudian hipertensi esensial inilah yang seringkali justru kita temukan di klinis. Hipertensi yang mungkin tidak ada faktor risiko sebelumnya. Tapi ada juga faktor hipertensi yang disebabkan oleh beberapa faktor risiko, seperti misalnya penyakit ginjal, penyakit diabetes, penyakit jantung, itu dapat semua menyebabkan hipertensi. Oke dok, ini sudah dijelaskan. Nanti kita akan lanjut lagi ya dok ya. Di segmen selanjutnya komplikasinya apa saja tadi mungkin sudah sempat di-mention, dan kenapa atau di kondisi seperti apa hingga akhirnya hipertensi ini bisa berujung pada komplikasi, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, 021-290-3264 atau di Instagram kami di @dafamily. Kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas komplikasi hipertensi. 021-290-3264 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Ya, kita masih bersama dengan Dr. Agung Fabian Chandranegara, SPJPK, FIHA, dokter spesialis jantung, pembuluh darah, konsultan aritmia dan elektrofisiologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Dr. Agung, kita lanjut lagi. Sebelum kita ngomongin tentang komplikasinya, tadi sempat di-mention sama dokter. Ini saya mau tanya dulu dok, kan ada yang mengatakan bahwasanya hipertensi itu adalah pembunuh yang diam-diam gitu. Bisa membunuh orang secara diam-diam. Nah itu menurut pendapat dokter seperti apa? Ya, jadi hipertensi itu terkadang orang yang terkena hipertensi tidak menyadari bahwa dirinya terkena hipertensi, ya, sampai dengan terlambat. Nah, jadi tensi itu kadang-kadang memang sudah tinggi, tapi karena dia naiknya perlahan, bertahap, mungkin dalam beberapa bulan, beberapa tahun dia pelan-pelan naik, tapi dia tidak pernah kontrol, sehingga tubuhnya akhirnya seperti beradaptasi, dan sehingga dia tidak lagi mengalami atau merasakan keluhan-keluhan seperti layaknya orang hipertensi, sehingga pada suatu saat, ya, tensi akan tinggi sekali dan jangan terjadi komplikasi seperti stroke atau serangan jantung yang sudah terlambat diatasi. Oke. Berarti kan ini kalau melihat kondisinya seperti ini, banyak yang tidak sadar dan lain sebagainya, kan intinya tidak mendapatkan penanganan yang tepat ya dok ya. Entah karena tidak merasakan gejalanya, mungkin tidak terlalu dihiraukan dan lain sebagainya, sehingga penanganannya tidak tepat atau justru telat gitu ya. Nah ini kan bisa berujung pada komplikasi. Apakah memang hipertensi yang tidak tertangani dengan baik akan selalu berujung pada komplikasi dok? Iya. Jadi semua hipertensi yang tidak tertangani akan menjadikan satu komplikasi. Jadi misalnya hipertensi yang lama yang tidak terkontrol, komplikasi yang paling sering terjadi adalah terjadinya pembengkakan jantung atau hipertrofi. Dan hipertensi yang terjadi sangat tinggi, ya, secara tiba-tiba atau mungkin juga secara bertahun-tahun bisa menyebabkan juga stroke. Jadi hampir semua ya, artinya hipertensi itu hampir selalu akan menyebabkan suatu komplikasi jika tidak dikendalikan dengan baik. Nah komplikasi apa saja yang biasanya paling sering terjadi dok kalau berbicara tentang komplikasi hipertensi? Apakah ini berkaitan dengan mungkin ya dok ya, komorbid seseorang yang lainnya, atau mungkin riwayat kesehatannya, atau gaya hidup, atau genetik juga bisa berlaku di situ dok, atau gimana? Ya, komplikasi yang paling sering terjadi adalah komplikasi pada jantung, di mana terjadi hipertrofi ventrikel atau pembengkakan dari jantung. Ketika jantung itu sudah menebal, kemudian
bengkak, maka dia akan melemah. Yang ketika ada melemah, maka terjadi gagal jantung. Dan jadi ini reversibel atau tidak bisa kembali lagi. Terus yang kedua yang sering kali juga terjadi adalah gangguan irama jantung. Ketika jantung itu terjadi dilatasi atau pembesaran, maka rongga-rongga jantung akan teregang sehingga aktivitas konduksi listrik di tempat tersebut juga akan terganggu dan akan menyebabkan suatu kelainan. Biasanya menyebabkan kelainan berupa atrial fibrilasi namanya, atau denyut jantung yang tidak teratur yang terjadi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kemudian selanjutnya bisa terjadi selain dari jantung terjadi pula stroke. Ya, stroke itu biasanya karena tensi yang terlalu tinggi maka terjadi stroke perdarahan. Tapi juga bisa terjadi komplikasi yang mungkin bukan jantung, bukan juga stroke, seperti misalnya komplikasi pada pembuluh darah, misalnya seperti pembuluh darah di kaki ya kan, atau di perifer ya, karena terjadi stres pada dinding pembuluh darah selama bertahun-tahun mungkin ya, berbulan-bulan, maka dinding pembuluh darahnya akan nipis dan akan juga rusak endotelnya sehingga akan terjadi kelainan-kelainan seperti misalnya DVT atau ada trombus atau ada kegumpalan darah di vena atau di arteri dan lain-lain. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya dok ya. Ini dari Pak Rizky nih. Dok, sebulan lalu mata saya berdarah akibat hipertensi. Serem ya. Matanya berdarah akibat hipertensi. Tapi sampai sekarang bercaknya masih ada di mata. Oh mungkin udah sembuh ya berdarahnya di mata, tapi bercaknya masih ada di mata. Apa itu normal atau perlu penanganan lebih lanjut? Terima kasih. Gimana nih dok? Ya, tentu saja sesuatu kelainan yang ada pada tubuh kita tentu saja itu bukan hal yang normal ya. Tentu saja itu abnormal, apalagi jika sudah terjadi perdarahan pada mata. Ini terjadi karena hipertensi yang mungkin tensinya sangat tinggi sehingga pembuluh darah matanya yang pecah ya, sehingga terjadi perdarahan pada mata atau pada konjungtiva. Nah ini tentu saja harus diperiksakan ke dokter mata. Kenapa? Karena penggumpalan darah tersebut bisa saja mengganggu penglihatan pada akhirnya ya, sehingga nanti ketika terlambat maka akan lebih sulit penanganan atau pengobatan atau penyembuhannya. Jadi menurut saya memang setiap ada kelainan pada tubuh kita maka kita wajib untuk bisa memeriksakannya paling tidak untuk mengecek apakah ini berbahaya atau tidak. Oke ya, jadi kalau ada kelainan yang tidak semestinya seperti manusia orang atau orang pada umumnya, segera harus mendapatkan perawatan atau ya setidaknya konsultasi ke dokter dulu gitu ya dok ya, karena itu tadi kan matanya berdarah agak serem juga ya, kalau masih ada bercak-bercaknya mungkin belum tuntas atau seperti apa, tetap harus dikonsultasikan ya Pak Rizky ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi kan sempat mau dibahas tentang untuk mereka yang rentan mengalami komplikasi, ini sebenarnya ada kategori khusus nggak? Atau mereka-mereka yang sudah punya komorbid duluan gimana tuh dok? Ya, pada pasien-pasien dengan komorbid misalnya seperti diabetes ya, atau sudah ada riwayat penyakit jantung sebelumnya, maka hipertensi ini merupakan suatu komplikasi atau komorbid juga jadinya ya. Jadi misalnya hipertensi dengan diabetes itu tentu saja akan memperberat baik diabetes maupun hipertensinya. Atau misalnya hipertensi dengan pasien pasca serangan jantung atau pasca ring misalnya. Itu tentu saja hipertensi tersebut justru akan menambah beban pada jantung. Jadi ini hipertensi ini memang saya bisa katakan tadi bahwa dia adalah suatu penyakit yang kadang-kadang underestimate ya. Kita saya biasa kok, jadi sekian, saya tidak perlu obat lah, saya nggak ada keluhan toh. Tapi dalam waktu yang lama, bertahun-tahun, berbulan-bulan, hal tersebut justru akan merusak berbagai organ tubuh. Oke. Nah dok, kalau berbicara tentang hipertensi kan udah serem ya, apalagi tambah komplikasinya. Nah sebenarnya komplikasi yang terjadi pada hipertensi ini sifatnya dia akut atau kronis atau sesuai bisa jadi setiap orang, setiap pribadi akan mengalami jenis komplikasi yang berbeda dan ini bisa jadi akut atau kronis gitu. Ya, jadi hipertensi
bisa menyebabkan kelainan atau bisa menyebabkan komplikasi baik itu akut maupun kronis. Ketika hipertensi tersebut tiba-tiba tekanan darah tiba-tiba meningkat ya tanpa terkendali, kemudian pasien tersebut tidak menyadarinya, maka bisa jadi saya katakan bahwa bisa terjadi serangan stroke atau serangan jantung yang tiba-tiba. Atau tadi seperti penelpon tadi bisa terjadi pecahnya pembuluh darah di daerah mata misalnya, karena daerah mata termasuk pembuluh darah yang dindingnya cukup tipis sehingga mudah sekali pecah jika terjadi tekanan yang berlebihan di situ. Nah itu adalah salah satu komplikasi yang akut. Lalu yang kronis gimana? Bisa juga ya pasien tersebut misalnya orang tersebut punya hipertensi tadi saya katakan mungkin biasa aja lah, saya nggak ada keluhan tuh nggak apa-apa gitu kan, saya nggak berobat, saya nggak kontrol. Tapi dalam tempo yang bertahun-tahun berbulan-bulan, maka kan hipertensi tersebut akan istilahnya merusak organ-organ tubuh yang memang sensitif, seperti misalnya tadi bisa ke otak, bisa ke jantung, bahkan jika pasien tersebut tensi tinggi bertahun-tahun dan tidak diobati bisa menyebabkan gangguan ginjal sampai dengan dia hemodialisa atau cuci darah. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM penelpon dok ya. Ini jadi keinget DM terus. Ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, ini Ibu Yolanda. Ibu Yolanda. Iya, saya itu mau pengen konsultasi sebetulnya tentang hipertensinya. Iya. Karena saya merasa saya tuh darahnya tuh nggak tinggi-tinggi amat gitu dan normal-normal aja. Tapi kelihatannya kayaknya saya dibilang hipertensi. Apakah karena riwayat orang tua atau bagaimana gitu? Sementara saya ininya 130, 80 gitu. Oke, berarti Bu Yolanda riwayat tekanan darahnya 130/80. Ini masuk hipertensi atau enggak gitu ya Bu ya? Iya. Ada betul. riwayat penyakit yang lain Bu selain hipertensi? Tidak ada, hanya memang ibu itu meninggalnya karena hipertensi. Suami juga begitu, katanya ada hipertensi. Jadi terus saya semacam kayak divonis juga hipertensi gitu. Saya kan jadi takut gitu, jadi minta konsultasi sebetulnya sama dokter. Oke, memang selama ini apa yang dirasakan oleh Bu Yolanda? Tidak ada yang spesifik dirasakan, hanya kaki saya memang suka kadang-kadang suka bengkak gitu. Boleh tahu usianya berapa Bu sekarang? Saya sekarang 75. 75, tapi suaranya masih ceria sekali Bu Yolanda, seperti anak muda. Saya pikir tadi masih umur 40-an, under 50. Oke, coba kita tanya ke Dokter Agung dulu ya, ada yang ditanyakan atau tidak ya. Gimana ini Dokter Agung, sebelum dijawab, ada yang ditanyakan ke Ibu Yolanda, Dok? Ya, Ibu tensinya pernah lebih dari 130? Sesekali sih kalau agak sedikit rakus. Di kisaran berapa itu Bu? 150, segitu. 150 kadang 160. Gitu. Oke, tapi untuk ukuran 75 tahun 130 reguler udah luar biasa. Oke Dok ya. Oke, dokter ada yang ditanyakan Dok atau sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas ya. Baik, terima kasih Bu Yolanda. Tetap semangat, ceria sekali. 75 tahun, sangat luar biasa. Terima kasih, sehat selalu ya Bu ya. Oke Dok, 75 tahun standarnya di 130. Kalau ada rakus dalam tanda kutip bisa 150, 160. Gimana tuh Dok? Ya, makanya tadi mungkin dokternya beranggapan bahwa ibu ini sebenarnya punya hipertensi. Namun karena beliau kemungkinan minum obat rutin teratur dan rutin, maka tensinya bisa terkontrol sampai 130-an. Jadi menurut saya mungkin ibu ini memang pada riwayatnya atau historinya mungkin pernah mengalami hipertensi yang tensi yang di atas 140 ya, misalnya tadi 150 tadi katanya. Dan itu mungkin dokternya sudah bisa beberapa kali ya, asumsi saya adalah dokter tersebut sudah memeriksa beberapa kali dan dia mengambil kesimpulan bahwa memang ibu ini punya hipertensi. Ketika pasien tersebut diobati memang pasti hipertensinya akan
turun, akan perbaikan pastinya ya di 130 tadi ke Bu Yolanda. Jadi kadang-kadang beberapa orang juga beranggapan bahwa kan tensinya udah rendah, kenapa saya harus minum obat hipertensi gitu ya. Nah, terus menerus kan, kenapa nggak saya stop aja? Jadi perlu diingat bahwa hipertensi ini bukan penyakit infeksi atau penyakit yang menular, ya, di mana ketika kita minum obat, kuman penyakitnya hilang, maka obatnya bisa kita stop. Tapi ketika kita punya hipertensi, maka penyakit tersebut akan hingga pada kita menetap, sehingga kita harus kendalikan. Maka tidak ada istilahnya penyembuhan hipertensi, tapi pengendalian tekanan darah atau pengendalikan hipertensi. Jadi dengan obat, tekanan darah kita bisa kita kendalikan. Nah, maksudnya dengan teratur dan juga pola hidup juga yang baik. Jadi kadang-kadang ketika agak rakus, ya mungkin naik. Ya, itu kan bukti bahwa pola hidup juga sangat penting untuk mengendalikan hipertensi. Jadi saya rasa memang Ibu Yolanda masih perlu minum hipertensi. Kenapa? Karena tensinya ketika tidak minum obat mungkin bisa tinggi, bahkan bisa lebih dari 150. Oke ya, terjawab sudah ya Bu Yolanda. Waduh, semoga tetap semangat dan sehat selalu. Nggak nyangka loh umurnya 75 tahun ya. Tetap semangat dan sehat selalu ya Bu Yolanda. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke Dok, nanti kita akan lanjut lagi ya Dok ya. Masih ngobrolin seputar komplikasi hipertensi nanti di segmen terakhir. Baik pemirsa, 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily. Kalau Anda masih punya pertanyaan kami tunggu. Kami akan kembali saat lagi. Oke pemirsa, kita masih bersama dengan Dr. Agung Fabian Chandra Negara SPJPK FIHA, dokter spesialis jantung, pembuluh darah, konsultan aritmia dan elektrofisiologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, di segmen terakhir ini kita akan bahas tips ya Dok ya, bagaimana mencegah terjadinya hipertensi. Tapi sebelumnya tadi selama break ada yang telepon, ini belum bisa online, ada Ibu Ria menanyakan suaminya ini mengalami hipertensi dan diabetes dan kebetulan kakinya ini bengkak. Nah, apakah bengkak di kaki ini di kaki suaminya Bu Ria ini ada efek dari hipertensi atau enggak ini Dok? Ya, baik, terima kasih Bu Ria. Saya kali nggak bisa online ya, tapi coba saya akan jawab dengan data yang ada. Jadi pada pasien-pasien dengan komorbid seperti diabetes dengan hipertensi, ya, kemudian diabetes dengan perangsang jantung, memang pada diabetes itu terjadi yang disebut namanya mikroangiopati atau kelainan pada pembuluh darah kecil atau pembuluh darah halus, sehingga bisa terjadi gangguan aliran darah, ya terutama pada aliran darah di arteri atau di pembuluh darah di perifer atau di ujung-ujung. Nah, apakah ini berhubungan dengan hipertensi? Ya, kalau menurut hemat saya, hipertensi umumnya tidak menyebabkan gangguan pada pembengkakan kaki kecuali hipertensi tersebut mungkin pembengkakan tersebut akibat dari obat hipertensi, seperti misalnya obat-obat golongan amlodipin. Itu bisa menyebabkan pembengkakan kaki. Nah, ketika kita atau pasien dengan diabetes mengalami pembengkakan kaki atau mengalami kelainan lah di ujung di ekstremitas ya, kaki, tangan, maka itu harus menjadi perhatian yang serius. Kenapa? Karena itu tadi pada diabetes terjadi mikroangiopati di mana terjadi kelainan dari pembuluh darah di perifer. Jadi menurut hemat saya sebaiknya Ibu Ria memeriksakan kondisi kaki suaminya ke dokter yang kompeten untuk itu, untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih komprehensif dan mengetahui apa penyebab sebenarnya dari pembengkakan tersebut. Dan perlu diingat bahwa pada orang diabetes luka sekecil apapun itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan gangren atau pembusukan dari luka tersebut karena penyakit diabetes. Jadi itu Mas Ren. Oke ya, semoga bisa menjawab ya Bu Ria ya, dan semoga tetap ya harus dikonsultasikan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut seperti apa. Ini karena belum bisa online jadi belum bisa ngorek-ngorek informasi lebih mendalam ya Dok ya. Dan semoga suaminya juga tetap dalam kondisi yang baik juga. Terima kasih sudah menghubungi kami Bu Ria. Oke Dok, ngomong-ngomong tentang ini kayaknya kita nggak cukup bahas tipsnya, tapi kita mau tanya tentang komplikasi penanganannya. Ini kalau ngomongin penanganan hipertensi dan komplikasinya sebenarnya mana yang didulukan? Apakah hipertensinya atau komplikasinya atau bisa dijalankan berbarengan Dok? Ya, oke. Jadi karena waktu ya, saya akan gabungkan aja semua pertanyaan dengan tipsnya juga. Jadi yang pertama untuk bagaimana cara menangani hipertensi. Saja yang pertama adalah kita harus menyeimbangkan gizi. Ya, di mana artinya gizi kita harus seimbang, di mana ada
ada 4 sehat 5 sempurna ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus, kalau yang merokok ini harus stop merokok, karena merokok itu juga merupakan salah satu faktor memicu peningkatan tekanan darah. Kemudian yang ketiga adalah hidup sehat. Hidup sehat artinya apa? Kita harus ada olahraga, ya kita harus ada exercise setiap hari. Kenapa? Karena dari penelitian ya, orang yang exercise setiap hari itu dapat menurunkan tekanan darahnya kurang lebih 10%. Jadi ketika kita olahraga, maka hipertensi juga selain obat yang kita minum juga merupakan suatu obat olahraga tersebut. Ya, terus yang selanjutnya adalah hindari stres. Ketika kita punya masalah, kita punya stres, maka kita harus cari pertolongan atau cari sekarang teman curhat lah istilahnya, supaya stres kita bisa tersalurkan sehingga tidak menjadi beban pikiran dan memicu hipertensi lebih lanjut. Jadi sebenarnya intinya sebenarnya itu Mas Raden. Jadi kita harus lakukan hal-hal tersebut secara simultan untuk bisa selain dari hipertensi juga bisa lebih menyehatkan tubuh kita secara keseluruhan. Oke, Dok, singkat saja Dok, kita punya waktu 30 detik. Benar kalau untuk pengobatan hipertensinya dulu, apa komplikasinya dulu atau bisa berbarengan Dok? Ya, ketika kita komplikasi muncul setelah hipertensinya itu tidak terobati. Itu saja artinya kita harus mengobati dan mendeteksi secara dini hipertensi. Ketika sudah kita deteksi secara dini hipertensinya, kita obati, maka kita tidak mengharapkan komplikasi tersebut akan muncul. Namun ketika sudah muncul hipertensi dengan komplikasi, maka apa boleh buat, kita harus obati kedua-duanya sekaligus. Kenapa? Karena komplikasi tidak bisa hilang kalau hipertensinya tidak bisa hilang. Demikian pula hipertensi kalau tidak diobati akan menjadi komplikasi lebih lanjut. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Agung sudah ngebut banget jawabnya kayak kereta Shinkansen ya Dok ya. Maaf banget karena waktu kita terbatas banget. Next time kita ngobrol lagi ya Dok ya. Terima kasih Dokter Agung, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dok, selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi. Baik, pemirsa, itu tadi perbincangan kita seputar komplikasi hipertensi. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Badlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.